Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi washabbihi alisidqi wal wafa ma ba'd. Pemirsa Serambi Lirboyo yang budiman dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu bertatap muka secara langsung. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga puasa kita juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini saya sedikit mau membahas pada persoalan masalah nasionalisme, karena kemarin bertepatan 9 Ramadan itu pas 17 Agustus tahun 1945. Jadi kita ya sedikit agak memperingati bahwa sebenarnya 9 Ramadan itu juga ada kaitannya dengan kemerdekaan NKRI atau kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nasionalisme itu pada dasarnya adalah berasal dari akar kata nasional atau nation, yang berarti kebangsaan. Jadi ada beberapa tokoh yang mengartikan masalah nasionalisme. Tapi saya kira kalau kita membahasnya masalah tokoh-tokoh di luar Islam, saya nggak perlu mengulasnya, karena kalian semua pasti tahu dan bisa melihat di Google atau di web-web yang lainnya. Tapi yang saya tertarik itu apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Bayyah atau yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Syekh Abdullah bin Bayyah juga banyak memberikan definisi terkait masalah nasionalisme, ataupun Syekh Wahbah Zuhaili juga sama, banyak memberikan pengertian atau memberikan definisi terkait nasionalisme. Ataupun juga Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga sama, beliau sering juga memberikan komentar terkait definisi tentang nasionalisme. Ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah Zuhaili mengistilahkan bahwa nasionalisme sebagai ideologi politik untuk menciptakan tatanan negara baru dengan batas teritorial tertentu atau nation state. Nasionalisme bukan paham keagamaan yang terikat oleh persamaan agama, iman ataupun akidah. Akan tetapi paham ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi seluruh penduduk negara. Setiap penduduk memiliki komitmen untuk saling menjaga dan merawat negaranya dengan kesamaan hak dan kewajiban yang didasari prinsip toleransi. Itu nasionalisme yang disinggung oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Kemudian nasionalisme kalau kita hubungkan dengan Islam, itu ada kaitannya dengan hubul waton minal iman atau cinta kepada tanah air. Karena memang jargon hubul waton minal iman itu bukan juga termasuk bagian dari hadis, tapi itu merupakan jargon yang diproklamirkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari pada waktu itu ketika kalau nggak salah itu ketika Turki Utsmani itu runtuh, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari karena melihat historis sejarahnya demikian, wah ini kalau negara kok dipisahkan dari agama, kalau agama terlalu masuk ke dalam negara sampai agama itu memberikan kebijakan yang terlalu kuat di dalam negara, itu akan menyebabkan negara itu tidak kuat. Akhirnya negara itu negara dengan agama itu harus memiliki porsi masing-masing. Negara itu untuk menjaga keberlangsungan agama yang di dalamnya. Agama tujuannya untuk menata moral masyarakat yang ada di dalam negara. Itu harusnya seperti itu. Seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin atau dalam beberapa kitab-kitab yang lain itu mengatakan ad-dinu wa daulah tau amani wa sultanu harisun atau wa daulatu harisun, kemudian wa sultanu harisun, kemudian wad din itu aslun.
Jadi Imam Ghazali itu mengatakan bahwa agama itu adalah sebuah pondasi atau dasar di sebuah negara. Sementara negara adalah sebuah penjaganya. Kalau negara tidak menjaga agama, keberlangsungan agama yang di dalamnya, itu justru negara atau agama tidak bisa terselenggara dengan baik di dalam negara itu. Mungkin itu secara singkat terkait masalah nasionalisme. Jadi saya ulangi lagi bahwa nasionalisme itu adalah paham kebangsaan yang tidak terikat oleh kesukuan atau bahkan agama. Itu nasionalisme. Nasionalisme juga ada kaitannya dengan cinta kepada tanah air. Nah, cinta kepada tanah air itu tidak dilarang oleh agama. Agama juga mengajarkan. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah, ketika mau datang ke kota Madinah, itu ketika menaiki kuda, itu selalu menggerak-gerakkan terhadap kudanya. Pelana kudanya itu selalu digerak-gerakkan agar kuda itu cepat datang di kota Madinah. Tujuannya itu karena memang beliau itu sangat mencintai kota Madinah. Bahkan sebelum Kanjeng Nabi itu hijrah ke kota Madinah, Kanjeng Nabi sangat mencintai kota Makkah. Sebab kota Makkah adalah kota kelahiran Kanjeng Nabi atau negara kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kota Makkah atau negara Makkah. Nah, Kanjeng Nabi tidak mungkin, beliau mengatakan tidak mungkin keluar dari negara Makkah ketika tidak diusir oleh penduduk-penduduk Makkah. Mereka orang-orang kafir Quraisy mengusir, mengintimidasi, mempersekusi terhadap Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi tidak berada di kota Makkah lagi atau negara Makkah lagi. Akhirnya Kanjeng Nabi hijrah di kota Madinah. Itu mengatakan kalau pendudukmu kok tidak mengusir aku, niscaya aku tidak meninggalkan. Itu Kanjeng Nabi pada kota Makkah seperti itu. Ketika waktu meninggalkan kota Makkah. Nah, itu menjadi bukti dan dijadikan rumusan oleh para ulama bahwa hubul waton minal iman, bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Banyak dalam tafsir-tafsir atau dalam hadis-hadis meskipun tidak secara eksplisit mengatakan hubul waton minal iman, tapi yang secara tidak langsung itu sudah bisa ditunjukkan bahwa cinta tanah air itu ada syariatnya. Cinta tanah air itu sudah diajarkan oleh Islam. Itu kayaknya seperti itu kalau kita membahas masalah nasionalisme atau cinta tanah air. Kemudian terkait hubungan antara agama Islam dan juga negara. Kita juga memperingati besok kemarin itu karena menjadi hari kemerdekaan Indonesia. Yang sebenarnya kita harus teladani itu adalah sepak terjang yang dilakukan oleh para ulama yang memperjuangkan terhadap kemerdekaan itu. Kita tidak boleh melakukan peran ulama yang ada di dalamnya, seperti Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian ada beberapa kiai-kiai lain yang luar biasa, yang berjuang juga bersama para founding father untuk memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Kita harus tiru segi dakwah dari kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Rasulullah, Mbah Yusri Samsuri dan yang lainnya. Beliau ketika memandangkan dakwah, beliau ketika terjun di masyarakat, mengajak masyarakat itu dengan menggunakan cara-cara yang santun dan halus. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita tiru. Jangan kemudian kita itu buru-buru atau kita itu bahasanya terlalu tergesa-gesa untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita benar, tapi sebenarnya menurut agama itu tidak benar. Dalam mengajak masyarakat, bagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh kiai-kiai kita seperti Mbah Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai yang lain, dalam mengajak masyarakat itu harus dengan cara yang lemah dan lembut, harus dengan cara yang baik, sopan dan santun, tidak boleh dengan cara-cara kekerasan atau cara-cara yang kasar. Itu yang diajarkan oleh kiai-kiai kita. Dalam beberapa kitab seperti halnya kitab Tanbiyatul Wajibat yang dikarang oleh Mbah Hasyim Asy'ari, itu juga dijelaskan
ketika Mbah Hasyim Asy'ari itu melihat terhadap orang yang melakukan sebuah tindakan yang tidak baik, semisal tindakan maksiat atau tindakan kriminal, Mbah Hasyim Asy'ari juga tidak langsung semena-mena langsung menghujam atau menghakimi terhadap mereka, enggak. Mbah Hasyim Asy'ari menggunakan cara yang sopan dan santun. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Abdul Al-Haddad itu, awalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkar at-ta'rifu wan nahyu bil laini wasyafaqah was-samahah. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Abdul Al-Haddad dalam Nasha'id Dunia kan seperti itu. Kewajiban pertama bagi kita ketika melihat sebuah kemungkaran, yakni adalah memberikan pengertian atau mencegahnya dengan cara sopan dan santun, mencegahnya dengan cara yang halus. Nah, itu tata cara yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Dulu Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan demikian. Ketika Kanjeng Nabi itu melihat orang yang meninggalkan sholat, misal ada orang yang melakukan sholat tidak benar, Kanjeng Nabi itu memberikan ta'rif, memberikan pengertian terlebih dahulu, memberikan pengertian dengan cara-cara sopan, dengan cara-cara yang halus, tidak menggunakan kekerasan atau bahkan menghakimi secara frontal. Nah, itulah dakwah-dakwah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Kita harus meneladani. Jadi karena memang kemerdekaan yang kita capai selama ini penuh dengan perjuangan, kita tinggal mempertahankan dan juga tinggal nguring-nguring. Tinggal nguring-nguring bagaimana perjuangan ulama-ulama terdahulu, perjuangan para founding father terdahulu. Nah, terkait masalah dakwah yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari atau ulama-ulama yang lain, yakni dengan menggunakan cara-cara yang sopan, itu pun juga pernah disinggung oleh para habaib-habaib yang lain, seperti halnya Habib Zain bin Smith ketika kok menukil pendapatnya Imam Thohir. Beliau mengatakan yang bagi liman amara bi ma'rufin ayakuna birifkin wasyafaqah walaini wasamaha, kemudian fal yakhud bitadrij wal ya'mur bil aham fal aham. Nah, itu juga sudah disampaikan oleh para habaib-habaib terdahulu, bahwa ketika kok melakukan sebuah dakwah, mengajak masyarakat untuk melakukan sebuah kebaikan, mengajak masyarakat untuk meninggalkan sebuah keburukan, maka harusnya dilakukan dengan cara yang halus, cara yang sopan, cara yang santun. Tidak boleh dengan gegabah, harus dengan cara yang sopan dan santun. Itu yang disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu, bahkan para habaib-habaib. Jadi kita kalau tidak ikut kepada ulama-ulama dan para habaib-habaib itu, lantas kita mau ikut kepada siapa? Ya kan? Lantas kita mau ikut kepada siapa? Beliau-beliau telah mengajarkan dengan cara-cara yang sopan dan santun. Beliau telah mengajarkan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara bertahap, mengedepankan perkara yang lebih penting daripada perkara-perkara yang sifatnya itu masih bisa dianggap toleran. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena waktu yang diberikan itu kemarin 10-15 menit ya. Ini kira-kira sudah lebih nih, hampir 20 menit. Besok kira-kira 2 hari atau 3 hari ke depan kita sambung lagi dengan tema yang berbeda. Semoga apa yang bisa saya berikan ini minimal bisa bermanfaat bagi saya pribadi, dan mungkin secara umum juga teman-teman sekalian juga bisa juga bisa memanfaatkan atau juga bisa mendengarkan. Itu merupakan sebuah kebahagiaan juga bagi kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.